Di harga 625 sekarang ini, setelah Sido rilis laporan terbarunya untuk kuartal 3 2024, maka sebenarnya Sido muncul sudah di harga yang terdiskon. Mari kita hitung. Dari data yang ada untuk per share-nya, kita lihat di sini untuk current EPS TTM Sido ada di 38,07. Sedangkan untuk current book value per share ada di 121,26. Nah, kita akan menghitung harga wajar Sido ini dengan menggunakan metode min PE standar deviasi dan juga min PBV standar deviasi. Pada kesempatan ini saya ambil untuk 5 tahunnya. Maka bisa Anda lihat di sini untuk min PE band dari Sido dalam 5 tahun terakhir ini untuk garis hijau ya, Anda perhatikan dia ada di 21,84. Artinya ini rata-rata dari PE Sido selama 5 tahun terakhir ini. Nah, kalau kita pantau dari PBV band-nya, terpantau di sini untuk min PBV band selama 5 tahun atau rata-rata PBV Sido muncul dalam 5 tahun ada di kisaran ini ya, garis hijaunya 6,81. Nah, maka dari data ini saya sudah membuat catatan singkatnya kurang lebih seperti ini. Kita mencari harga wajar Sido menggunakan standar deviasi 5 tahun. Tadi kita sudah lihat untuk PE band-nya secara EPS TTM-nya ada di 38,07, sedangkan untuk min PE band ada di angka 21,84. Jadi kalau ini dikalikan totalnya ada di 831,44. Sedangkan untuk PBV band-nya kita sudah lihat tadi book value per share-nya ada di angka 121,26, sedangkan min PBV ada di angka 6,81. Jadi jika ditotalkan untuk PBV band ada di 825,78. Nah, kalau di total PE band dan PBV band ini ada di angka 1657,2. Kemudian ini kita bagi dua untuk mendapat rata-rata harga wajar dari Sido ada di angka 828,61. Maka dengan harga sekarang ini ada di harga 625, secara untuk harga wajar dari Sido setelah dia rilis laporan terbaru untuk kuartal 3 2024-nya sudah terdiskon sebesar 24%. Artinya ketika Anda membeli Sido muncul di harga 625, sebenarnya dari harga wajarnya dihitung dari standar deviasi 5 tahun, Sido sudah punya margin of safety 24%. Namun apakah ini menarik? Atau apakah ini bisa menjadi jaminan untuk Anda mendapatkan keuntungan? Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Dengan melihat data dari analisis ini, maka ada 27 analis yang memberikan rating untuk Sido, di mana 22-nya merekomendasikan untuk beli, sedangkan 5-nya merekomendasikan untuk tahan, dan tidak ada yang merekomendasikan untuk menjual. Sedangkan untuk target harga rata-rata dari Sido ada di angka 837 dengan estimasi tertinggi bisa mencapai 900 dan estimasi terendahnya di 750. Artinya dengan harga Sido sekarang ini ada di 625, bahkan untuk target terendahnya pun dia masih bisa mencapai 750, yaitu potensi keuntungannya ini bisa mencapai 20%. Nah, kalau dia capai di target rata-ratanya di 837, ini potensi keuntungannya bisa mencapai 33%. Dan jika dia sampai di target tertingginya di Rp900, maka ini bisa mencapai 44%. Artinya kan harga wajarnya tadi kita sudah hitung di kisaran 828. Nah, jadi di target rata-ratanya 837 itu ada di harga wajarnya. Jika sentimen dari Sido ini membaik disertai dengan kinerjanya, maka besar kemungkinan dia bukan cuma sekedar sampai di harga wajarnya, namun dia bisa mencapai di target tertingginya 900 yang tadi potensi keuntungannya bisa mencapai 44%.
Nah, memang mungkin orang bertanya-tanya, tapi kenapa harga Sido terus mengalami penurunan? Bahkan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini, Sido lumayan dalam turunnya karena pernah ada di all time high-nya di 1050 dan pernah turun sampai di harga terendahnya itu 485. Artinya Sido ini dari all time high-nya di 5 tahun terakhir ini 1050 dan turun sampai di 485, berarti sudah turun lebih dari 50%. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaannya. Padahal kalau kita melihat dari kinerja untuk Sido di 5 tahun terakhir ini, bisa Anda pantau di sini ya, dari sejak tahun 2019 lah kita ambil patokan, atau dari 2018 kita ambil patokannya, bisa Anda lihat sebenarnya untuk secara net income-nya dari 2018 ada di angka 664 miliar, kemudian naik ke 800 miliar, 2020 naik lagi 900 miliar, 2021 dia jadi 1,2 triliun, 2022 jadi 1,1 triliun, 2023 turun jadi 951 triliun. Sedangkan untuk 2024 ini untuk annualize-nya bisa di 1,037 triliun. Artinya 5 tahun terakhir ini memang secara kinerja Sido mengalami peningkatan sampai di klimaksnya di tahun 2021 kemarin. Setelah 2021 dia kemudian mulai turun, tetapi turunnya tidak jauh ya, bahkan cuma sampai di 951 dibanding dengan 2018 yang masih ada di angka 664. Nah, kenapa harganya terus mengalami penurunan sejak dia capai all time high-nya di 1050? Ya tentu kita tahu bahwa setelah pandemi kemudian pasar saham itu mengalami bullish ya, saham-saham rata-rata mengalami peningkatan, bahkan melampaui harga wajarnya yang cukup tinggi. Bahkan sampai di 2024 ini dengan kinerja Sido yang boleh terbilang cukup bagus, untuk harga wajarnya masih di kisaran 828. Nah, bagaimana dengan di tahun kemarin ya, di tahun 2021, 2022, bisa jadi harga wajarnya itu hanya di kisaran 700-an. Nah, dia pernah naik di 1050, tentu ini secara harga dia sudah over value, sudah kemahalan. Maka untuk penurunan harga saham di 2-3 tahun terakhir ini, bagi saya pribadi ini adalah suatu hal yang wajar. Artinya normalisasi setelah Sido mencapai harga yang sudah over value. Nah, pertanyaannya di harga sekarang ini 625, dengan hitung-hitungan tadi kita sudah hitung, sudah ada margin of safety 24%. Apakah ini suatu hal yang menarik? Ya tentu kita juga perlu melihat dari kinerjanya. Kita akan melihat ya, kita memantau untuk net income kan di 2024 ini turun ya. Ini turun 20-an persen dibanding dengan kuartal 2 kemarin. Namun bisa Anda lihat kalau dibandingkan secara kuartal year on year-nya, sebenarnya Sido masih tumbuh juga di kisaran 20-an persen. Jadi sebenarnya kan masih terbilang ya kinerjanya masih cukup bagus. Hanya memang dari data yang ada kan penjualan produk utamanya, tolak angin, itu yang mengalami penurunan, sehingga laba bersih Sido itu masih kurang bagus. Nah, mari kita pantau dari finansialnya. Nah, kalau kita lihat dari finansial di sini, kita akan melihat dari kuarternya ya. Terpantau di sini kalau kita lihat dari laba ruginya, memang kendalanya ada di sini ya, yaitu pendapatan. Di mana terpantau di sini untuk pendapatan turun dari 843 miliar di kuartal 2 jadi 730 miliar di kuartal 3 2024 ini, sehingga ketika itu dikonversi menjadi laba bersih, bisa Anda lihat di sini tahun kuartal 2 2024 kemarin di 218 miliar laba bersihnya, sedangkan di kuartal 3 hanya di 170 miliar. Tapi ada yang menarik sebenarnya ya, sekalipun laba bersihnya turun, tapi kalau kita lihat dari neracanya, maka bisa Anda lihat di sini ya, dari segi aset dia mengalami peningkatan dari yang di kuartal 2 hanya di kisaran 3,8 triliun, masuk di kuartal 3 dia sudah 3,9 triliun. Artinya ini meningkat 100 lebih ya, kisaran 120-an, meningkat 121 miliar. Dengan catatan bisa Anda lihat di sini, untuk aset lancarnya ini mengalami peningkatan dari 2
triliun 48 miliar menjadi 2 triliun 190 miliar dengan peningkatan tertinggi untuk aset lancarnya ada di ini kas dan setara kasnya. Kas setara kas di kuartal 2 hanya di 720, tetapi masuk di kuartal 3 meningkat menjadi 978 miliar. Sedikit informasi untuk kas dan setara kas ini merupakan bagian dari neraca perusahaan yang menunjukkan jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan beserta investasi jangka pendek yang sangat mudah dicairkan menjadi uang tunai. Jadi sederhananya ini adalah semua uang yang langsung bisa digunakan perusahaan untuk berbagai keperluan. Nah, yang meningkat di sini kas dan setara kasnya ini meningkat. Nah, kalau kita lihat untuk kas sendiri ini mencakup uang tunai fisik dan juga berbicara tentang saldo di rekening bank. Sedangkan kalau yang disebut dengan setara kas adalah investasi jangka pendek yang memiliki karakteristik pertama, sangat mudah diubah menjadi uang tunai. Kedua, jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 3 bulan. Dan yang ketiga, risiko perubahan nilai yang sangat kecil. Jadi, sekalipun laba memang menurun, namun untuk aset lancar, lebih khususnya di sini untuk kas setara kasnya juga, ini mengalami peningkatan. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang baik untuk nanti di kuartal 4. Begitu juga kalau kita lihat dari persediaannya. Terpantau di sini persediaan juga mengalami peningkatan dari 500 miliar di kuartal 2 2024 menjadi 523 miliar di kuartal 3 2024. Ini juga menandakan suatu hal yang cukup bagus karena persediaannya meningkat, karena memang kan secara penjualannya terlebih untuk produk utamanya seperti Sido muncul di kuartal 3 ini memang menurun, tapi ini berpeluang untuk justru meningkat di kuartal 4 2024 dengan persediaan yang meningkatnya. Tentu ini akan juga mendongkrak revenue di kuartal 4 2024. Nah, kalau kita lihat dari liabilitasnya terpantau di sini. Untuk liabilitas jangka pendeknya mengalami penurunan. Dari kemarin di kuartal 2 ada di 314 miliar, sekarang tinggal 265 miliar. Artinya ini turun ya. Begitu juga kalau kita melihat di liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas jangka panjangnya memang naik dari 40 miliar ke 41 miliar, tapi tentu ini sedikit ya. Sedangkan kalau kita lihat dari total liabilitasnya, kemarin di kuartal 2 2024 masih di 354 miliar, sekarang di kuartal 3 2024 tinggal 306 miliar. Artinya pelunasan hutang dari Sido ini cukup bagus di kuartal 3 ini. Nah, ini menandakan perusahaan yang bagus. Oke, semoga dengan data-data yang ada ini bisa menambah informasi untuk Anda dalam mengambil keputusan berkaitan dengan saham Sido muncul ini. Apakah Anda mau membeli, atau mau menahan, atau mau menjual? Semua kembali kepada keputusan pribadi Anda. Tidak ada rekomendasi di sini, hanya sekedar berbagi info. Semoga sukses dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.